Untuk acara yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan sambutan. Setelahnya acara inti atau mau'idah hasanah. Dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan aturan dan tidak merusak fasilitas umum. Gitu. Ketika fasilitas umum dirusak, yang rugi siapa? Rakyat. Gitu. Yang harusnya mendapatkan fasilitas yang baik karena fasilitas yang rusak, yang repot rakyat juga. Kayak gitu ya. Berarti kita semua yang repot. Gitu. Jadi makanya alangkah baiknya ya ketika kita memang harus menyuarakan pendapat kita, maka suarakanlah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, sesuai dengan aturan dan tanpa merusak fasilitas milik kita semua. Fasilitas ini kan berarti milik kita semua yang
mencegah bersama. Jadi anak-anakku, maka ya, semoga dengan kegiatan kita di hari ini, peringatan Maulid Nabi, kita benar-benar nantinya bisa meneladani semua sifat-sifat karakter, sifat para nabi, sehingga nantinya anak-anakku sekalian bisa menjadi generasi bangsa yang hebat, berkarakter mulia, dan menjadi orang-orang yang baik dan cerdas. Gitu. Orang yang baik adalah orang yang memiliki kemanfaatan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat sekelilingnya, dan bagi bangsa dan negara. Dan orang yang cerdas adalah orang yang dalam setiap langkahnya dia tidak selalu gegabah. Dia berpikir tentang hari akhir, tentang pertemuannya dia dengan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena ketika setiap orang ya yang akan melakukan sesuatu kemudian ingat tentang Allah, ingat tentang kematian, maka dia akan berhati-hati. Ngomong saja lebih, apalagi bertindak. Jadi jadilah kalian orang-orang yang baik dan cerdas. Anak-anakku sekalian, semoga kegiatan kita di hari ini nanti penuh dengan kemanfaatan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa memperoleh keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang ada di sini, seluruh warga di Kabupaten Pemalang dan di Indonesia pada umumnya, semoga senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kebahagiaan, keridhaan, keberkahan, dan juga semoga Allah selalu memberikan kita hidayahnya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian anak-anakku, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wa nazzala umma tara'an wa amin fadlihi wa fadlihi ila nihayati kama bihamdihi falamma istakbala khalaqa bi rabbil khalaq wa ba'da habiba sallallahu alaihi wa sallam sajidan shakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad
فغزال اليوم نيران واستقبيع لجمالي فهم في الحسن تفرق ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وانا المشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث للعطاء جمع الفقر أبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فيا ربي كل عبد جل يحشره العدل إذا بان بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا بعنانية وداعي وجب شكر علينا فدعا لله داعي طلع البدر علينا بعنانية وداعي وجب شكر عليك يا رسول الله بأرضك النبي فموسى وبجاني يا إلهي جنوب اليغول لما قصر علينا بغزالية وداعي وجب شكر علينا فدعا لله مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dawamul Ma'arif, dan nanti kami mohon untuk sekaligus mengakhiri dengan doa untuk kita semua. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala al-badru alaina min thaniyatil wada' wa jaba syukru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum teh sambil makan buah nanas. Siswa-siswi SMA 1 Bodeh semuanya jawabnya salam kurang ikhlas. Sebab saya salam masih ada yang minum es teh, ada yang di belakang malah jajan. Ayo semuanya jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini minum teh sambil minum sekotak. SMA 1 Bodeh siswa-siswinya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kecuali yang di belakang yang memang masih ngobrol sendiri. Sekali lagi ya ikhlas semuanya. Saya doakan semoga kalian semuanya akan menjadi anak yang soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini minum teh sambil minum susu, semuanya yang jawab salam saya I love you. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu adamu syanu khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bodeh beserta Bapak, Ibu, guru serta karyawan yang senantiasa kita doakan atollallahu fi siha wal afiyah. Semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Allahumma. Pada anak-anakku semuanya, siswa-siswi
SMA 1 Bodeh yang saya banggakan, yang saya cintai. Syukur alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, bi'illah kita semuanya bisa hadir dengan berjamaah dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang acaranya dari tadi jam 8 tepat, betul? Diawali dengan qasidah sholawat oleh Jamiah Sholawat Al-Fatah yang tadi suaranya nikmat. Juga ada bacaan Al-Quran, semoga tambah barokah dan manfaat. Tadi ada sambutan dari Bapak Ibu Kepala sekolahnya, semoga ada manfaat. Saya dikasih waktu, sekarang sudah jam 10 ya, jam 10 lebih 25 menit tepat. Saya ngaji di depan kalian semuanya, yang lain duduk, saya ada di kursi sendirian persis kayak anak sunat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat, karena yang hadir, yang mengikuti pengajian ini semuanya semangat. Ada yang makan, ada yang minum, bisa goyang ilat. Saya semoga yang saya sampaikan nanti bisa manfaat, insyaallah sampai jam 1 tepat. Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oh, sampai jam 2. Ya, berarti maulidan tapi sholatnya telat. Sedikit banyak insyaallah manfaat. Allahumma. Kita semuanya pada pagi hari ini, siang hari ini, kita bisa memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalian semuanya memperingati peringatan Maulid Nabi ini karena didasari dengan cinta. Betul? Didasari dengan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita didasari dengan cinta, setiap kita melangkahkan kaki dari rumah hadir ke sekolah, dari sekolah kemudian ada acara yang baik seperti ini, maka kalian semuanya harus semangat. Diniati kita ibadah kepada Allah dan diniati kita cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ya, dengarkan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melangkahkan kakinya dalam rangka kebaikan, dalam rangka berhijrah atau menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka kalian semuanya yang diniati ibadah untuk kebaikan, di situ kita semuanya akan mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kalian semuanya, wahai anak-anakku, bukan hanya kali ini kita mencari ilmu atau ngaji, tapi setiap hari kalian semuanya dari rumah hadir ke sekolah. Setiap hari dari rumah ke sekolah adalah untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Kira-kira baik apa tidak? Baik apa tidak? Maka ketika setiap hari kita melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu,
untuk menuntut ilmu di sekolah ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka langkah kalian sampai duduk di sekolah ini akan mendapatkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira baik apa tidak? Bagus apa tidak? Luar biasa. Sebagaimana kita semuanya adalah mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalian semuanya cinta apa tidak? Cinta kepada baginda Rasul? Benar? Apa kalian semuanya sudah pernah melihat Rasulullah? Apakah pernah bertemu dengan Rasulullah? Apakah kalian semuanya pernah mimpi bertemu Rasulullah? Mimpi bi ora tapi cari cinta. Kenal kita aja tidak kenal, apalagi cinta. Padahal tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semuanya biar kenal dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta dari Allah Muhammad, manusia yang ku puja dari Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabi Allah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia Nabi Allah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Paling tidak kita kenal dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi, yang kita peringati bulan kelahirannya, yang kita peringati hari kelahirannya. Semoga dengan kita memperingati peringatan Maulid Nabi ini, semuanya yang menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bodeh ini, saya doakan akan menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah, bukan generasi yang salah, akan menjadi generasi-generasi penerus, bukan yang merusak, menjadi generasi-generasi yang akan selalu menjadi pewaris, bukan yang ahli menerima warisan. Ya, karena apa? Kita harus mengenal dulu bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita cinta dengan baginda Rasul, mengetahui siapa Rasulullah Muhammad SAW, kita akan bisa meneladani akhlak kita. Betul? Pertama Allah ciptakan, bukan langsung kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, tidak. Pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad SAW. Jadi kita biar tahu sejarah dulu. Kalau kita mau kenal dengan Rasulullah, kita harus mengetahui bagaimana sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW.
Kalau kita tahu Rasulullah Muhammad SAW itu lahir di dunia ini di tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid, itu jasmaniahnya. Tapi hakikatnya kalau kita tahu, yang pertama Allah jadikan adalah cahaya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada kita semuanya, belum ada kehidupan alam jagat raya ini, belum ada Rasulullah secara jasmaniahnya. Yang pertama Nur dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah ciptakan yang namanya langit, bumi dan seisinya. Ya, antara penciptaan Nur Muhammad dengan langit, bumi dan seisinya, terutama penciptaan manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam yang pertama Allah ciptakan wujud manusia, jaraknya sekian ribu tahun. Baru ada kehidupan di alam jagat raya ini. Ada manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Itu semuanya Allah ciptakan karena dari pancaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah biar tahu. Jadi coba dengarkan. Ada yang pegang bolpen? Ada yang pegang buku? Ya, nanti dicatat biar tahu. Kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ada jin, ada malaikat, ada makhluk-makhluk seisi alam jagat raya ini. Setelah ada Nur Muhammad, kemudian ada makhluk seisinya. Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Kemudian ada Sayyidatina Hawa, diteruskan oleh nabi-nabi terus sampai nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam. Saya mau tanya, Nabi Isa adalah nabi yang keberapa? Jumlah nabi ada berapa? Ada 25. Nabi Isa adalah nabi yang ke-24. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh terus sampai nabi yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa tidak ada nabi selanjutnya, lama sampai 600 tahun. 600 tahun tidak ada pemimpin, 600 tahun tidak ada nabi, 600 tahun tidak ada yang memimpin di saat itu, atau yang dikenal dengan zaman fatrah. Zaman apa? Zaman apa? Fatrah atau katrah. Zaman apa? Fatrah. Ini enggak ada di sejarah yang ditulis, enggak ada. Adanya ada di Sirah Nabawiyah, biar kalian tahu. Zaman fatrah adalah zaman di mana di situ kekosongan pemimpin, atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Saling membunuh, saling mencaci maki, saling menghina, itu sudah terjadi di zaman jahiliyah. Maka kalau sekarang ada orang yang saling membunuh, ada orang yang saling mencaci maki, menghina, berarti ini keturunan zaman jahiliyah. Zaman fatrah tidak ada pemimpin, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kalau ada orang lahir perempuan, ono wong wadon kok hidup, langsung dibunuh. Ada anak perempuan lahir, langsung dibunuh. Kenapa? Kaget? Emang enak dicuekin. Saya ngomong sampai kayak gini, pada mainan HP, pada makan-makan, pada minum-minum, pada ngobrol sendiri. Maka saya pikir kaget dulu ya. Kaget ya? Kaget ya? Ini kan kita masih bahas sejarah, karena ini saya ngaji ada di depan anak-anak siswa-siswi di sekolah ya, bukan orang tua-tua. Maka kira harus cerdas, harus dengarkan. Nanti harus punya kesimpulan, harus punya resum. Oke? Oke? Beda dengan ngaji ibu-ibu, bapak-bapak harus ngantuk ya pak orang, mangan ya pak orang, balik ya pak orang. Ini kan anak-anak harus cerdas. Ya. Zaman
zaman jahiliyah di mana di situ saling membunuh, ada seorang perempuan yang lahir dibunuh, diperkosa, dibantai dan sebagainya. Itu sebelumnya ada, sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi belum lahir, itu zamannya morak-marik, zaman kebodohan, zaman gelap gulita, ya, zaman yang serba luar biasa, tidak ada yang lain pendidikan, gak ada, semrawut, bahasa bodanya apa? Rusuh, semrawut. Maka alhamdulillah setelah 600 tahun baru ada pemimpin yang luar biasa. Siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu, orang ujuk-ujuk moro-moro kanjeng Nabi lahir langsung seperti enggak. Sebelum Rasulullah itu ada nabi-nabi terdahulu. Sebelum Rasulullah ada zaman yang zaman fatrah, zaman jahiliyah, zaman yang gelap gulita, zaman yang semrawut. Maka dengan lahirnya bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kasih sayang kepada seluruh alam raya, memberikan kasih sayang kepada semua alam, semua makhluk yang ada di bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus menjadikan Muhammad adalah rahmat lil alamin, untuk semuanya, tidak ada pembeda. Semuanya itu makhluknya Allah. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi hidup, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi berubah. Dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah kebodohan sampai jalan yang canggih. Betul? Betul? Maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Coba dengan kita memperingati lahirnya Rasulullah yang kita peringati ini, saya minta kalian semuanya bersyukur. Siap? Siap? Oke, saya berdiri. Yang di belakang, mas-masnya semuanya siap? Yang di tengah siap? Yang di depan siap? Oke, saya bagi tiga. Sebesar mana cinta syukur kita kepada Allah dan Rasulullah, saya bagi tiga. Yang di belakang, yang di tengah, yang di depan. Oke, siap bersyukur? Siap? Oke, lisan kita yang punya lisan, yang punya hati, yang punya pikiran, kita berpikir dulu, ucapkan ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kurang kompak. Saya bagi tiga aja, yang depan sini ya. Oke, yang depan, nih dari yang tukang shooting ini sampai ke sini, ya. Nanti yang di tengah dan yang di belakang, bagi tiga. Yang di tengah diam dulu, yang di belakang juga diam. Khusus untuk yang di depan. Oke, siap? Nanti yang di tengah jangan sampai kalah. Yang belakang apalagi laki-laki semuanya harus lebih semangat. Oke? Ya, kita bersyukur dulu kepada Allah dengan lahirnya Rasulullah. Alhamdulillah. Di depan. Bisa di sini tengah melu. Nanti dulu yang depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang tengah. Wasyukurulillah. Wasyukurulillah. Allah harus ini ngarep. Ulang lagi. Wasyukurulillah. Wasyukurulillah. Sing kudu ngakeh teman. Oke, yang belakang semuanya siap? Mana angkat tangannya yang laki-laki? Angkat tangannya sing jari lanang, sing rosok lanang, tangannya diangkat. Oke, jangan kalah dengan yang di depan. Oke, ulangi. Alhamdulillah. Depan. Alhamdulillah. Yang tengah. Wasyukurulillah. Wasyukurulillah. Yang belakang siap. Azkar sholati wa belum motor wong lanang tak nganggo dikudung bae sampean. Yang belakang azkar sholati wa salami li rasulillah. Sing jare lanang semuanya. Teman-teman nggih sing lanang-lanang ngono nggih. Salaman baju kokonan sampe sekarang saya balik yang di belakang, yang alhamdulillah.
alhamdulillah. Yang tengah wasyukurillah. Kemudian yang depan ini karena cerdas-cerdas aska sholati wassalami li Rasulillah. Oke? Oke. Ya, yang belakang lagi semuanya kita syukur, ungkapan syukur kita, cinta kita kepada Rasulullah. Dengan lisan kita bersyukur. Alhamdulillah. Barang laki-laki. Tepuk tangan buat laki-lakinya. Yang tengah wa syukurulillah. Yang depan harus lebih keras semuanya. Azka salati wa salami li Rasulillah. Barang. Semangat kabeh kecuali si godhong abang ora salah apa nah. Tapi yang depan ini wah luar biasa, wajahnya glowing semuanya. Hebat, tepuk tangan banyak di depan. Wajahnya glowing tapi yang nggak pakai kaos kaki katon sikile melekat. Orang dekat saya mengatakan lu mau mancing mau pakai dedek wajahnya glowing sikile melekat. Para kata seperti belum sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo SMK 1 boleh bersolawat, bermaulid Nabi, salam-salam ke semuanya, tidak ada kotak-kotakan, tidak ada kelompok-kelompokan, kita bersyukur kepada Allah. Rabbananya kita pemas. Alhamdulillah. Angkat tangan semuanya. Wa syukurulillah. Alhamdulillah. Wa syukurulillah. Tangannya ke atas semuanya. Jangan digoyangkan dulu. Satu. Nilainya 73. Loh, kok enggak 100? Lah tapi nang pojok. Ini yang saya ajak sholawatan nilainya 85. Oh enggak 100. Lah kayak kalau makan kojek. Inilah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Dengan lahirnya Rasulullah, kita harus bersyukur. Bukan hanya seremonial, tapi setelah ini hati kita ada getaran cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Cinta apa cinta? Cinta apa cinta? Kalau cinta panas menjadi dingin. Kalau cinta walaupun gelap menjadi terang. Kalau cinta rasa takut menjadi senang. Betul? Cinta apa tidak? Saya mau tanya, siapa yang cinta pada nabinya? Jawab. Saya kawung telur semuanya. Saya yang punya tangan, angkat tangannya. Siapa yang cinta pada nabinya? Gayanya mau bahasa Inggris. Wah. Apa ini pakai bahasa Inggris saja bagaimana nih? Pakai bahasa Inggris oke? Hah?
Ini saya teringat dulu waktu saya SMA, saya cuman hanya ingatnya kalau bahasa Inggris itu awalnya the, betul? Iya, kalau pulpen, the pen. Iya ya. Kalau kelapa muda, the gun. Kalau pohon pisang, the boat. Kalau ya itu yang di pojok mungkin sudah capek, akhirnya banyakan beledos jadi the gun. Ya. Ya, yang penting juga nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Ini kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang cinta pada nabinya. Ya, kalau saya ayam-ayaman. Siapa yang cinta pada nabinya. Pastilah akan berkah hidupnya. Amin kok saya. Amin. Pastilah akan berkah hidupnya. Panjang umurnya, bahagia hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya, berkah keluarganya, di akhirat mendapatkan syafaatnya. Sidanan Nabi, 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 Sayyidina Muhammad Abil Nabi, Abil Nabi, Sayyidina Muhammad Abil Nabi, Abil Nabi. Wes kau saksi-saksi. Ya ini saksi cinta. Kenapa sih Pak Kiai, Pak Ustadz kok malah sholawat, malah happy? Kita harus happy, kita harus bahagia. Kenapa? Menyambut sosok manusia bukan sembarang manusia. Nabi yang bukan nabi, Nabi akan selalu menolong kita. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Betul? Kenapa kita harus cinta? Karena kita sebagai umatnya. Betul nggak? Orang ketika lahirnya Rasulullah, walaupun bukan manusia, hewan saja ikut bahagia, jin ikut bahagia, makhluk selain manusia, lahirnya Rasulullah ikut bahagia. Yang tadinya rumputan nggak ada air, rumputan pada kering, lahirnya Rasulullah langsung pada tumbuh. Burung-burung pun ikut berkicau. Jamaah, kalian manusia apa burung? Manusia apa burung? Burung saja ikut bahagia. Kan ada saya rohatil antiyaru tashku filayalil. Apal gak? Apal tapi tahu artinya gak? Gak tahu. Ngomong saya belum pulang, tanya sama saya. Artinya apa Pak Ustaz? Tanya. Artinya apa Ustaz? Kamu nanya. Di saat filayalil maulidi lahirnya Rasulullah, burung, manuk, kodong, ngoceh pada berkicau. Kanjeng Nabi lahir, burung ikut berkicau, jin ikut bahagia, hewan apapun ikut bahagia di saat lahirnya Rasulullah. Lah kita semuanya yang ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, tapi kadang kita biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah, di saat tanggal berapa ini sekarang, tanggal berapa? Hah? Tanggal 4 September, betul? Bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal, dan nanti malam adalah malam 12 Rabiul Awal. Kita ini siswa-siswi, Bapak Ibu guru, keluarga besar SMA Negeri 1 Bodeh memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Di mana hari ini di sana Pemalang, ya, di Pemalang ya, ada gerakan bagaimana caranya kita kumpul untuk demo
untuk merusak dan sebagainya. Kita di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, kita masih duduk damai dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tepuk tangan buat semuanya. Ini namanya ini namanya karena malu, burung saja ikut berkicau. Bangsa jin itu bahagia, kita yang mengangkat umatnya, yang mengharapkan syafaatnya sampai di hari kelahirannya, di bulan kelahirannya biasa-biasa saja. Itu namanya terlalu apa enggak? Sangat amat terlalu, dan malu kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ayo kita merenung, ya, kita merenung. Kita pada pagi siang hari ini kita dikumpulkan, kita berkumpul di sekolah ini. Panas apa tidak? Panas apa tidak? Panas. Padahal di atasnya ada atap, betul? Panas karena ada langit di atasnya, dan ini cuacanya adalah panas. Kalau malam mungkin dingin. Kumpulnya kita pagi siang hari ini panas karena waktunya adalah siang. Tapi panasnya pagi siang hari ini belum apa-apa dibanding panasnya besok kita ketika ada di padang mahsyar. Awas ini. Besok kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat di mana setelah adanya hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Yang namanya gunung semuanya meletus, langit semuanya meledos kabeh, ya. Yang namanya bumi digulung, lautan meluap semuanya. Ini yang dikatakan hari kiamat. Panasnya luar biasa, manusia dibangkitkan. Kaget mana? Berarti kalau kaget ya konsentrasi kalian. Di saat kita dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kuburnya, dari zaman umatnya Nabi Adam alaihi salam, umatnya Nabi Idris sampai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul semuanya di padang mahsyar yang panasnya 1000 kali lipat dari panas hari ini. Langit cuman hanya berapa kilang, berapa jengkal, panasnya luar biasa. Orang kita sekarang langitnya masih kelihatan, ini bukan langit, mendung mega ya, di atasnya ada langit 1 sampai 7. Ini panasnya luar biasa, ya. Banyak yang kipas-kipas, saya jaga panas tapi nggak ada kipas anginnya. Panas seperti ini, tapi besok lebih panas dari 1000 kali panas dari panasnya hari ini. Dan besok kita akan dibangkitkan semuanya, umatnya Nabi Adam semuanya sampai umatnya Muhammad SAW, kumpul di tempat yang panas dan tanpa sehelai benang pun. Artinya kita telanjang, telanjang alias bahasa Jawa apa? Udo kabeh. Ayo Bres, semuanya makhluk manusia kumpul jadi satu di tempat yang panas, berdesak-desakan. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi ribuan tahun, 1000 tahun banjir darah. Kenapa? Berdesak-desakan, cakar-cakaran, blocor kabeh sehingga isinya darah dan nanah. Ini bukan 1 hari, ribuan tahun. Nanti kita akan gelap gulita ribuan tahun, ya. Banjir ribuan tahun, banjir darah dan banjir nanah, kemudian yang namanya gelap gulita sampai ribuan tahun. Ini di padang mahsyar, panasnya luar biasa tanpa sehelai benang pun. Kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Coba kita latihan ya, masuk di ruangan kelas 9, ruangan apa? Kelas 9, masuk di sana, kita copot baju semuanya. Bapak ibu gurunya, saya juga telanjang, masuk dalam sebuah ruangan tanpa AC, dikunci 1 jam. Kira-kira pada pelanggar apa? Semaput apa badan? Mati, viral. Maulidan, bar maulidan, ono praktek yang padang masar, semuanya mati semuanya. Sopo gini? No. Penjara pertama, karena ini adalah bentuk kekerasan. Iya enggak?
Ini masih di dunia, masih ada atapnya, berdesak-desakan saja, luar biasa. Apalagi besok kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, semuanya telanjang. Itu yang di pojok, wah berarti saya bisa lihat Pak Kiai telanjang, orang ober sama deloknya. Awake dhewe mawon, mbuh cecirane kalau wong Afrika, wong Papua, tidak ada yang kenal, semuanya tidak ada yang kenal. Yang seorang ayah berjajaran dengan seorang ibu tapi bukan istrinya sendiri, seorang anak berjajaran dengan anak yang lain tapi bukan anak kakak kandungnya atau adik kandungnya, semuanya kumpul tanpa ada jeda sedikit pun. Bukan satu hari, 2 hari, ribuan tahun, panasnya luar biasa. Pertanyaannya, kira-kira di hari panas yang seperti itu di padang mahsyar yang bisa menolong kita siapa? Yang bisa menolong kita siapa? Hah? Yang punya pacar katanya sehidup semati, prek, gombal, betul? Maka saya kasih tahu, wahai anak-anakku semuanya, SMA Negeri 1 Bodeh, fokuslah untuk belajar, ojo pacaran di situ, setuju? Jangan suka minum Fanta kalau tidak suka minum Coca-Cola. Jangan suka bicara cinta kalau belum lulus sekolah. Oke? Ya, tepuk tangan semuanya. Isi kelas piro? 10 wis pacaran. WA-WA-na. Sing lanang nang kono, sing wadon nang kene tau. Ya wis sayang panas ora kapan saya. Yang saya yang ditengok ke bareng kenang ndi ya sendale hilang. Ojo pacaran dhisik. Hah? Sekolah dulu biar lulus. Oke? Itu. Yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita banggakan di dunia tidak akan bisa menolong kita. Orang tua kita tidak akan bisa menolong kita. Guru kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Adam pun tidak bisa. Besok umatnya Nabi Adam demo, ya Nabi Adam, hari ini kami sudah dikumpulkan, saya umat punya Nabi Adam, saya mohon pertolongannya pun panjenengan ya Nabi Adam. Nabi Adam, oh maaf saya tidak bisa menolong karena saya juga punya salah. Nabi Idris, Nabi Hud, semuanya nabi-nabi didemo oleh umatnya ingin minta pertolongan, tidak bisa. Lah kita semuanya umatnya siapa? Muhammad Pak Cilok biar ada Muhammad. Umatnya siapa? Bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira besok kita semuanya akan disyafaati Rasulullah apa tidak? Hah? Kira-kira besok kita akan ditolong oleh Rasulullah apa tidak? Oh insya Allah kalau jatuh wali mahan. Kita yakin kalau kita dengan dasar cinta maka kita akan ditolong oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka kenapa di sekolah kita mengadakan Maulid Nabi? Karena kita biar mengenal, biar tahu, biar cinta. Betul enggak? Walaupun kita panas-panas seperti ini belum apa-apa dibandingkan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Walaupun kita semuanya berdesak-desakan seperti ini tidak apa-apa. Besok ketika kita berdesak-desakan, Rasulullah akan menolong kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ekspresi cinta kita dengan melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar kita kumpul, juga lisan kita bersolat kepada Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan syafaatul utmah. Allahumma ya Rabbal alamin. Ya, itu paling enggak kita tahu kenal. Ya. Paling tidak dengan Maulid Nabi ini kita mengenal sosok beliau secara fisik jasmaniahnya. Betul nggak? Saya mau tanya, siapa ayahnya Rasulullah? Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Abdullah Waryono. Siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Ini harus dicatat, jangan sampai usia kalian nggak tahu ayahnya Rasulullah siapa, ibunya siapa. Ayahnya siapa? Ibunya? Kakeknya? Oh Bang Toyib. Siapa? Abdul Muthalib. Mamanya? Abu Thalib. Terus istrinya siapa? Khadijah. Oke, sekarang kita bareng-bareng. Paling enggak kita mengenal sosok Rasulullah secara nasabnya. Oke? Iya.
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul, suka duka oh bano, duka oh bano. Coba kita ingat 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Beliau sudah tidak bisa melihat ayahnya karena Rasulullah ketika 2 bulan ayahnya meninggal dunia. Maka wahai anak-anakku, ada yang anak yatim? Ada yang anak yatim? Gak usah bersedih, Rasulullah pun yatim, bahkan beliau tidak pernah melihat wajah ayahnya, tapi beliau semangat, bahkan bisa mengobarkan perjuangan Islam sampai sukses Islam sampai sekarang. Shallu ala Nabi Muhammad. 2 bulan di kandungan, wafat ayah. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Terus 2 bulan ayahnya meninggal dunia, Rasulullah lahir gak lihat ayahnya. Ketika 6 tahun usianya, masih 6 tahun, masih SD kalau sekarang, itu ibunya meninggal, yatim piatu beliau dengan pamannya, dengan kakeknya. Ya Allah, maka wahai anak-anakku yang yatim piatu, gak usah sedih, kita masih banyak harapan. Rasulullah saja berjuang luar biasa, li'alai kalimatillah, sukses dalam sekian tahun beliau menegakkan agama Allah sampai bisa menyelamatkan, sampai bisa menolong umatnya. Allahumma amin. Oke? Kemudian 8 tahun usia kakek meninggal. Wes, akhirnya beliau sendirian. Ya Allah, Abu Thalib pun menjaga paman paling. Saat kecil pengembala, perhatikan, Rasulullah saat kecil adalah pengembala. Maka kalian semuanya, ini ada yang dari Gunung Batu, ada Gunung Batu, ada yang dari Bantar Bolang, ada yang dari Watu Kumpul, ada. Wong desa-desa, wong gunung-gunung ora usah padha sombong, gak usah padha apa namanya petakilan, orang usah gaya-gayanan, orang usah sok-sokan. Kalian orang tuanya adalah petani, orang tuanya adalah orang kampung, orang tuanya adalah orang desa. Bantu orang tua kalian. Betul? Setuju? Iya. Bode adalah kecamatan yang ada di sebuah pedesaan, bukan di perkotaan. Betul nggak? Orang tua kalian ada yang di pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengembala dan lain sebagainya. Maka kalau Rasulullah SAW saat kecil adalah pengembala, maka malu rasanya kalau kita seusia ini tidak pernah membantu orang tuanya. Gengsi memang ngarit orang titi, gengsi cuma kanggo blonjo neng pasar, gak usah gengsi. Rasulullah pun pengembala, di saat kecil pengembala. Maka tiru akhlak Rasulullah SAW. Beliau seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin orang Arab, tapi pemimpin umat, pemimpin dunia, bahkan pemimpin akhirat. Tidak ada gengsi untuk berdagang, tidak ada gengsi untuk mengembala kambing. Maka dari itu kalian walaupun sekolah SMA, pulang dari majelis, pulang dari sekolah, bantu orang tua kita. Yang berdagang silahkan bantu orang tua kita berdagang. Yang orang tuanya petani silahkan ke sawah ikut macul, tidak jadi masalah. Yang orang tuanya punya ternak apapun, ikut membantu orang tuanya beternak, mengembala kambing, mengembala sapi dan lain sebagainya. Yang orang tuanya pengangguran, dibantu bagaimana caranya kalian sekolah yang rajin biar besok bisa kerja, membahagiakan orang tua. Allahumma setuju atau tidak? Jangan
sampai Maulid Nabi cuma hanya seremonial, tapi setelah ini sama orang tua berani, itu namanya anak yang terlalu, Rasulullah 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga, paman balik membela saat kecil, pengembala dagang saat remaja, berdagang Rasulullah. Silahkan kalian, sekarang zamannya medsos, bisa berdagang. Kalau dulu berdagangnya keliling sayur, berdagang keliling kue, sekarang bisa berdagang lewat medsos, HP, online dan sebagainya. Di sini sudah diajarkan keterampilan, betul nggak? Ada keterampilan di sini, cara membuat apa, praktekkan. Kalian bisa bantu orang tua lewat berdagang lewat online, ya. Luar biasa, ada seusia SMA, SMK sekolahnya. Orang Pekalongan Doro, masih SMK sudah punya mobil 2. Sekolah sambil berdagang. Ya, saya tanya, ini masih sekolah Pak Kiai? Tapi beliau sudah rajin berdagang lewat online. Kalau pulang dia punya usaha. Ya, bantu orang tuanya, sudah punya mobil 2, kemarin umroh bareng sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalian semuanya, wahai anak-anakku, generasi penerus, jangan sampai kalian semuanya biasa santai-santai mawar. Berjuang bagaimana caranya. Rasulullah ternyata di saat 8 tahun masih kecil sama pamannya pengembala kambing. Rasulullah ternyata di saat remaja berdagang, dan baru umur 25 beristri. Baru di usia 25 tahun beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Ya sampean umur 17 tahun, piro 19 tahun, 15 tahun wis padha pacaran. Ya enggak? Ada yang sudah pacaran, ada nih? Ada? Isi sekolah, WA-an panggilnya mama. Masih, papi nanti kita boncengan bareng ya papi, jelain teman. Rasulullah usia 25 baru memperistri siapa? Khadijah. Lah wong SMA kelas loro wis sayang-sayangan. SMA kelas 3 wis papi-papitan. Kalian dibodohi, jangan mau dikombalin oleh laki-laki buaya, oke? Malah anu kata sayang, papi pingin udut sayang. Gak punya rokok, SMA wis rokok, belum punya pekerjaan, jaluk duitnya uang tuane, malah kadang pacare dipalaki butuh rokok, jari setia prek. Oke? Jangan mau dibohongi, jangan mau dikombalin. Sekolah dulu. Rasulullah 25 tahun baru memperistri Khadijah. Kalian semuanya nanti sekolah biar lulus, kuliah, setelah kuliah kerja, baru nikah. Oke? Ya, insya Allah kalian semuanya akan sukses seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen sukses apa tidak? Jawab, pengen sukses tidak? Kalau pengen sukses, apapun siapapun kita, apapun jabatan kita, kemudian apapun profesi kita nantinya, walaupun uangnya banyak, punya macam-macam, punya mobil, punya rumah dan sebagainya, kelihatannya sukses, tapi hakikatnya tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah hidupnya berkah. Karena apa? Kunci kesuksesan kita manakala kita beribadah kepada Allah, terutama melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu. Betul? Saya mau tanya, ingin sukses? Ingin sukses? Ingin lulus semuanya nanti? Yang kelas 12 ingin lulus? Anak kelas 12 ngacung. Sebentar lagi kalian akan meninggalkan SMA ini. Yang kelas 10 ada ngacung? Yang kelas 11 semuanya ingin sukses. Saya doakan semoga besok ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang sukses, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden Republik Indonesia tahun 2050. Ya, ada semua yang Fatah.
lulusan dari SMA Negeri 1 Bodeh, tapi kok gede oleh Pak Jokowi ke sana. Kan kita nggak tahu semuanya, ya nggak? Suksesnya kita tidak seperti mudah membalik tangan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sukses, betul nggak? Maka dari itu, dari sekarang, ayo kita semua tatap kesuksesan kita, terutama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu jamaah. Cinta sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kejujuran. Sekarang mau saya jujur, ya. Apakah kalian semuanya cinta sama Rasulullah? Usia kalian sudah di atas 10 tahun, sudah balik semuanya. Sekarang saya mau tanya, jujur semuanya. Siapa yang hari ini kita maulid Nabi tapi tadi tidak sholat subuh? Acung. Siapa yang sekarang maulidan tapi tadi tidak sholat subuh? Ngacung semuanya. Jujur. Kalau nggak jujur berarti kalian semuanya bohong sama Rasulullah. Dosa 1. Bohong sama saya 2. Berarti kita maulid Nabi setelah ini kita ulang bahwa dosa. Maka jujur, siapa di antara kita semuanya nggak usah malu. Kenapa malu? Sama Allah nggak malu. Siapa yang tadi belum sholat subuh? Ngacung. Ayo siapa masuk gengsi orang isi, nggak usah, nggak akan diputus pacarnya sama. Siapa yang tadi tidak sholat subuh? Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5. Siswanya 700, yang nggak sholat 600. Karena yang malu banyak, mau ngacung tapi nggak sholat subuh, mau ngacung tapi malu. Akhirnya ada yang nggak ngacung tapi ada yang jujur. Saya menghargai kejujuran kalian semuanya. Bagaimana kalian mau sukses? Bagaimana kalian mau berhasil? Bagaimana kalian akan menjadi generasi-generasi yang hebat? Kalau kita supaya meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, nonsen, tidak akan pernah berhasil. Awas, hati-hati. Kenapa saya sampaikan? Mohon maaf, ini adalah catatan yang harus digarisbawahi dengan garis bawah merah. Perhatikan, Maulid Nabi adalah ekspresi cinta. 1. Maulid Nabi adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi buah dari cinta adalah kita melakukan apa yang Rasulullah laksanakan. Apa? Satu saja, sholat 5 waktu. Barang siapa, dengarkan ya, kalian kan sudah balik ya. Kalau sudah balik itu wajib hukumnya. Kalau tidak sholat berarti kalian semuanya dosa besar. Barang siapa meninggalkan sholat subuh, dengarkan, 1 kali saja meninggalkan sholat subuh, dosanya adalah neraka 30 tahun. 1 kali sholat subuh. Tadi saja mau dok panjenengan kalian meninggalkan sholat subuh 30 tahun di neraka. Apalagi kemarin juga iya, setiap hari kalian meninggalkan sholat subuh, tinggal dikalikan 30 tahun kali sekian hari berapa. Apalagi dari kecil sampai sekarang kalian belas meninggalkan sholat subuh, 1 kali saja 30 tahun di neraka. Kalau kita bahas bab neraka, kayak apa panasnya, kayak apa dahsyatnya, kalau nggak percaya, mati kalian semuanya akan merasakan, wah ternyata seperti ini. Saya mau tanya lagi, saya ulang lagi, 1 kali meninggalkan sholat subuh, berapa tahun di neraka? 30. Berapa tahun? 30. Panasnya 1000 kali panasnya di sini. Kalau kalian semuanya diteruskan setiap hari gak sholat subuh, wahai anak-anakku perempuan, cantiknya kalian semuanya itu jangan sampai dikasihkan kepada lelaki-lelaki yang tidak pernah sholat subuh, percuma. Walaupun ada lelaki yang tidak tampan tapi hatinya beriman, calon pemimpinku. Daripada tampan glowing wajah tapi orang tahu sholat subuh, percuma. Wahai anak-anak laki-laki yang tampan, jangan terpesona dengan wajah-wajah wanita yang glowing kalau ternyata tidak pernah yang namanya sholat subuh. Bagaimana anaknya kalian supaya besok menjadi anak yang soleh-soleha kalau calon bibit-bibitnya pun tidak pernah sholat subuh? Itu ini masih baru sholat subuh. Bagaimana negeri ini akan bisa terbangun dengan luar biasa kalau generasinya meninggalkan sholat? Betul ya? Pangeran Jenderal Sudirman
Jenderal Sudirman adalah sosok pemimpin muda yang luar biasa, yang tangguh. Ternyata dia diberikan kemenangan oleh Allah karena mempunyai jimat 3. Yang pertama, mudawamatul wudu, selalu wudu, menjaga wudunya. Ya, kalau kalian wajahnya glowing, ada yang pakai lipstick ini, mbak-mbaknya, ya, ada yang pakai latulip, ada yang pakai apa sehingga kata glowing, tumo saja bisa kelarak pipinya sampean. Ini skin kalian bikin, yang kalian pakai belum apa-apa dengan dahsyatnya air wudhu. Maka walaupun wajahnya biasa-biasa, tapi dengan disiram air wudhu akan menjadi mempesona, luar biasa. Nih seperti kerudung yang hitam itu, di balik kerudung wajahmu tersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Karena wajahnya kelihatan dari wajah-wajah muda wamatul wudu. Bukan karena itu aku sayang padamu, bukan karena itu aku cinta padamu, tapi kenapa? Karena pancaran air wudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa mana wis ayu ora ireng ora tau wudu lagak utange akeh sekolah goblok wis bubar wis. Ayo lah, maka ayo salat ya. Salat apa? Subuh kalian tinggalkan 1 kali. Mau tadi saja 1 kali salat subuh 30 tahun di neraka. Awas hati-hati. Yang kedua, salat duhur. Barang siapa yang meninggalkan salat duhur, wahai anak-anakku, kalian sudah balik, duhur kok ditinggalkan, dosanya seperti membunuh orang muslim, bukan orang kafir, orang muslim 1000. Ini kan maulid Nabi. Nanti duhur kalian sholat duhur. Kalau kalian meninggalkan sholat duhur, sama halnya habis maulidan kita membunuh 1000 orang muslim. Membunuh 1 orang muslim saja dosanya besar, apalagi 1000 orang muslim kita bunuh, itu dosa bagi orang yang meninggalkan sholat duhur. Terserah kalian semuanya mau melaksanakan, silahkan. Kalau tidak melaksanakan, terserah kalian semuanya. Inilah bentuk cinta, bukan hanya sholawat saja, tapi sholat yang Rasulullah dengungkan, yang kita perintahkan oleh Allah kita laksanakan. Sholat 5 waktu. Ada musola di sini? Ada musola di sini? Oh, ini musola. Kira-kira kalau zuhur pada sholat di sini, apa alasan M? Jamaah apa sendiri-sendiri? Kalau bisa ada sholat berjamaah zuhur, luar biasa. Ya, karena 1 kali zuhur hari ini saja, hari ini meninggalkan sholat zuhur seperti membunuh 1000 orang muslim. Apalagi setiap hari kalian, tidak akan pernah sukses hidup kalian. Yang ketiga, sholat apa? Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka dosanya seperti merobohkan Ka'bah di Baitullah. Jangan main-main dengan sholat asar. Kalian pulang di rumah meninggalkan sholat asar, dosanya seperti merobohkan Ka'bah di Baitullah. Saya 1 tahun 4 kali ke Mekah ke Madinah. Nanti bulan Desember saya juga berangkat ke Mekah ke Madinah karena saya pembimbing umroh. Ya, megang Ka'bah saja kalau lama langsung dihajar, nggak boleh. Ya, apalagi dengan senjata, membawa senjata merobohkan Ka'bah, langsung dibunuh, dipancung. Dan ini dosanya orang yang meninggalkan sholat asar adalah seperti merobohkan Ka'bah di Baitullah, dosanya amat sangat besar. Na'udzu. Subuh kita tinggalkan, ya Allah, 30 tahun di neraka. Zuhur kita tinggalkan seperti membunuh 1000 orang muslim. Asar kita tinggalkan, dosa kita seperti merobohkan Ka'bah di Baitullah. Yang lebih dahsyat lagi, siapa yang meninggalkan sholat maghrib, sholat maghrib kewajiban, engkau tinggalkan, dosanya seperti zina dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Maghrib orang sembahyang, maghrib dosane kaya zina karo wong tuane dewek sampean. Ya, kalian sudah balik, wahai anak-anakku semuanya. Kalian sudah balik. Sebentar lagi
kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, yang hebat. Maju mundurnya ini negara tergantung pada pemudanya. Subhanul yaum rijalul haq. Kalau pemudanya adalah pemuda-pemuda yang hebat, yang beriman, maka Indonesia akan dipimpin oleh generasi yang hebat, yang soleh-solehah. Allahumma. Maka dengan peringatan Maulid ini kita semuanya jaga sholat kita 5 waktu dalam keadaan apapun. Oke? Setuju? Yang terakhir, sholat isya. Siapa yang meninggalkan sholat isya, maka tidak ada artinya kita hidup di alam dunia. Urip nang dunia percuma, sia-sia tok, tak gua apa sampean. Ya? Tidak ada gunanya, walaupun kelihatannya mewah, walaupun punya sawah, walaupun punya harta dan sebagainya, punya jabatan sekalipun, kalau tidak sholat percuma. Tidak ada artinya. Meninggalkan sholat isya tidak ada artinya kali hidup di alam dunia. Kali-kali 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak sholat percuma, dan tidak akan pernah kita bahagia di dunia sampai akhirat nanti. Na'udzubillah. Maka dari itu, wahai anak-anakku, dengan momen peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita semuanya tiru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Salah satunya adalah kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai kau tinggalkan. Buat apa saya membahas masalah sejarah Rasulullah kalau kalian semuanya juga masih sebagian banyak yang masih meninggalkan sholat kita, sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita semuanya akan terketuk itu hatinya. Yang pertama, tambah cinta mahabbah dengan Rasulullah. Yang kedua, kita tambah taat beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, yuk kita semuanya sesama teman, sesama anak bangsa, sesama saudara, jangan sampai saling membuli atau mencaci atau merendahkan di antara kita semuanya, karena kita sama-sama umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan di sana saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah saling mencaci maki, saling menghina, saling mengadu domba dan sebagainya. Tapi kita semuanya, ayo kita jaga alma mater SMA Negeri 1 ini. Lulusan dari SMA Negeri 1 ini menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang punya akhlakul karimah, menjadi anak-anak yang menjadi penerus bangsa yang akan menjadi mercusuar yang luar biasa. Allahumma amin ya rabbal maula ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi. Sekarang saya ingin coba kalian pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian dari sifat kesombongan yang selama ini kita miliki, dari sifat-sifat yang angkuh kita miliki. Angkuh kita kepada Allah, angkuh kita kepada Rasulullah, sampai engkau kalian semuanya meninggalkan sholat kewajiban kita kepada Allah. Kapan kita pernah sujud di hadapan Allah? Jarang sekali. Maka wahai anak-anakku, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW ada di depan kita, dan kita bisa mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Kita pikirkan di depan kita ada orang tua kita, orang tua kita yang selama ini memperjuangkan kita sampai saat ini kita sudah dewasa sampai SMA. Kapan kita berbakti kepada orang tua? Ayo kita semua, wahai anak-anakku, kita dilihat oleh Rasulullah, kita umat Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya. Semuanya kita berdiri bersolawat, Maula ya salli wa sallim daiman abada. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Habibullah. Kami adalah umatmu ya Sayyidi Rasulullah, yang masih jauh dengan cinta kepadamu ya Rasulullah. Isfa' lana ya Habibi ya Rasulullah. Setiap hari kami berangkat sekolah, kadang masih berani sama orang tua kami. Kami semuanya berangkat dari
berbakti sama orang tua. Sifat keakuhan, kesombongan kamu yang sok pintar, yang sok cantik, yang sok ganteng, yang sok-sokan. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya anak-anak yang saleh yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Malu ya Habib ya Rasulullah. Pada pagi siang hari ini lisan kami mengucapkan cinta kepadamu ya Rasulullah, tapi kami semuanya masih lalai dengan apa yang kau perintahkan ya Habib ya Rasulullah. Kami akan berjanji untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, untuk bisa mewarnai kebaikan-kebaikan untuk negeri bangsa ini, sehingga bisa membuat tersenyum Rasulullah kami umatmu ya Habib ya Rasulullah, sehingga kami semuanya akan menjadi hamba-hamba, menjadi umat yang akan membanggakanmu ya Rasulullah, bahagia di dunia sampai besok di akhiratnya nanti. Kami semuanya mendapatkan syafaatmu ya Habib ya Rasulullah. Maula ya salli wa sallim habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini akan menambah keimanan, ilmu buat kita semuanya untuk meladani akhlak bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan sekolahnya, membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya bisa akan mendapatkan syafaatul ummah dari bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makatan hadzal amikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.